Haleluya. Salam sejahtera bagi Anda semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Hari ini dengan penuh sukacita saya menyapa Anda sekalian dan menyampaikan ucapan Selamat Natal 25 Desember tahun 2021. Adalah merupakan sukacita tersendiri kalau saat ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Dan saya memiliki kepercayaan bahwa Anda saat ini telah mengalami damai sejahtera ilahi di perayaan Natal tahun 2021. Dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 yang mengatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudariku sekalian, ayat ini selalu menyentuh saat dibaca atau diperdengarkan dan sering digunakan oleh para hamba Tuhan untuk menyampaikan berita Natal. Entah sudah berapa kali kita mendengar uraiannya, selalu ada yang baru yang disampaikan kepada kita. Dan memang benar bahwa berita ini sangat relevan dengan berbagai keadaan dan zaman. Khususnya saat ini, tatkala dunia masih dilanda ancaman COVID-19. Pujian yang agung dan megah yang dikidungkan oleh para malaikat dan ditulis oleh Lukas ini menguatkan atau memberikan kekuatan bagi mereka yang sempat kehilangan anggota keluarga, entah karena sakit ataupun serangan COVID-19. Berita yang meneguhkan dalam kondisi sulit yang saat ini sedang diperhadapkan kepada Anda atau kepada kita, sekaligus berita yang membawa harapan di masa mendatang, bahwa apapun tantangan yang diperhadapkan kepada kita, selalu ada damai sejahtera Tuhan beserta kita. Inilah firman yang ilahi itu diberikan sekitar 2000 tahun yang lampau, tapi sangat relevan dengan kondisi zaman dan akan terus dinantikan oleh umat manusia di sepanjang masa. Mengapa doksologi agung yang diperdengarkan oleh pasukan bala tentara sorga pada waktu kelahiran Kristus tetap indah dan menyentuh setiap kali diperdengarkan? Oh saudara-saudariku sekalian, kita tahu semua bahwa bayi yang dilahirkan pada saat itu yaitu Kristus, dia juga dinamai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sedangkan kata menyertai kalau dikembangkan lebih luas lagi akan memiliki pengertian juga dengan kata melawan. Dan jika kata melawan diterjemahkan pada ayat ini, maka akan memiliki pengertian demikian. Dia bukan hanya ada bersama-sama dengan kita, tetapi dia bersama-sama dengan kita melawan segala hal yang diperhadapkan atau melawan segala tantangan hidup yang diperhadapkan kepada kita. Baik pada waktu yang lampau ia telah bersama-sama kita dan melawan kesulitan-kesulitan yang dialami, entah itu sakit penyakit dan berbagai kesukaran hidup. Dia juga sedang atau saat ini bersama-sama dan melawan segala tipu muslihat iblis yang berusaha memengaruhi kita untuk tidak membawa terang dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Dan dia akan tetap bersama-sama dengan kita melawan setiap kekuatan yang berusaha merusak hidup sebagai ciptaan yang mulia, sehingga manusia tidak akan dipakai lagi oleh kekuasaan kegelapan menjadi mangsa dalam tanda petik bagi sesamanya, melainkan sebagai sesama manusia yang harus dikasihi dan dihormati melalui sebuah realitas bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai akibat dari melaksanakan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan kapasitas tiap-tiap individu. Doksologi atau pujian dari para malaikat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kata-kata ini berbicara tentang kekudusan Allah. Allah yang maha mulia dan ada di tempat yang maha tinggi adalah Allah yang kudus.
Allah yang maha suci, yang ada di tempatnya yang maha tinggi, yang selama ini dalam kemuliaan kekuasaan memerintah alam semesta dan seluruh jagat raya yang ada di dalamnya, masih melaksanakan pemerintahannya yang bersifat kekal. Tetapi kini Ia tidak mempertahankan kemuliaan itu hanya ada di tempat yang tinggi. Ia datang menghampiri manusia dalam wujud manusia, itulah Natal. Yesus Kristus datang tinggal bersama-sama dengan manusia, sehingga kekudusan, kehormatan, kekuasaannya tetap ada di dalam Kristus. Tetapi kekudusan, kehormatan, kemuliaan, dan kekuasaan yang dapat dihampiri oleh manusia. Dengan demikian, maka Allah melalui Yesus dengan segala atribut keilahian yang dimiliki dapat berinteraksi langsung dengan manusia yang berdosa tanpa ada batas-batasannya. Oh saudara-saudariku sekalian, peristiwa ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha kudus, dan maha yang lain yang dimilikinya tidak hanya memandang manusia yang berdosa dari tempatnya yang jauh, tetapi Ia ada bersama-sama dengan manusia di bumi, dan bersama-sama manusia memandang kepada Bapa yang ada dalam tata kemuliaan di sorga, menyatakan bahwa manusia yang berdosa ini membutuhkan kasih karunia untuk dapat bersama-sama Dia dalam tata kemuliaan. Sebab bumi tempat tinggal kita sekarang ini sifatnya sementara, dan manusia membutuhkan tempat kediaman abadi, yaitu di dalam kemuliaan abadi bersama-sama Bapa. Itulah sebabnya para malaikat menyanyikan pujian itu tidak hanya menyatakan kemuliaan Allah, tetapi dilanjutkan dengan kata-kata seperti ini: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kekudusan Allah ada bersama-sama dengan kita karena Kristus, dan karenanya kita mengalami damai sejahtera ilahi yang berasal dari kekekalan itu. Ini yang menjadi dasar mengapa di Natal tahun ini kita harus merayakan kekudusan di dalam Kristus, yaitu kekudusan yang membawa damai sejahtera hidup. Di dalam Kristus semua mungkin dan tidak ada kemustahilan. Di dalam Kristus kita dapat dikuduskan dan dapat hidup suci. Dasar lain yang menjadi kekuatan orang percaya mengimani akan kekudusan hidup dan merayakan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari adalah kekudusan merupakan hakikat Allah itu sendiri. Dia bukan sumber kekudusan, karena kalau kita berbicara kata sumber, maka sumber itu akan habis. Melainkan sebuah kenyataan atau kekudusan itu ada dengan sendirinya, dan kekudusannya bukan merupakan hasil atau dampak dari sesuatu. Itu sebabnya peristiwa kelahiran Kristus harus diberitakan oleh pasukan malaikat surgawi kepada para gembala di padang dan kepada dunia ini untuk menyatakan bahwa yang Maha Kudus itu telah hadir di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ia hadir untuk memberikan keampunan bagi mereka yang berdosa. Ia hadir untuk memanggil mereka hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sebab yang maha suci telah menyatakan dirinya di antara manusia yang berdosa, agar kemuliaannya menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang berdosa yang telah dikuduskan. Engkau mulia dan kudus, sebab engkau, saya, Anda telah dikuduskan oleh yang maha mulia, dan itu terjadi karena Ia datang ke dunia melalui peristiwa Natal. Natal adalah merayakan kekudusan Allah dalam kehidupan manusia, sebab kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera telah dinyatakan di antara kita. Kemuliaan Allah itu bukan hanya ada di tempat yang jauh sana, tetapi karena Kristus telah datang, maka kemuliaan itu ada bersama-sama dengan kita. Kini
Panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah merayakan kekudusan Allah melalui tindakan hidup yang menyatakan realitas dari peristiwa Natal itu sendiri. Perayaan kekudusan bila kita dapat membangun kehidupan dengan nilai-nilai yang dapat dirasakan oleh orang lain. Perayaan yang bukan semata-mata bersifat euforia atau bersenang-senang karena ada pesta yang dapat kita adakan, tetapi sebuah kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah kehidupan yang dapat mendorong orang lain untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Perayaan dengan menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai dari kedatangan Kristus. Perayaan dengan tindakan nyata bahwa semua orang yang ada di sekitar kita akan mendapat kepastian hidup dan bukan sebuah ketakutan karena kehadiran kita. Zakaria dan Elizabeth yang telah lanjut usia mendapat kepastian setelah bertahun-tahun menantikan keturunan, dan itu terjadi karena peristiwa Natal. Perayaan dengan membawa penghiburan bagi mereka yang hidup dalam penindasan. Penindasan modern seperti penguasaan atas sesuatu yang berakibat orang lain tidak memiliki kebebasan karena tindakan kita atau kelompok tertentu. Ini yang dialami oleh Simeon. Penindasan melalui kekuatan berakibat penderitaan yang dialami oleh manusia, dan Simeon menantikan pembebasan itu. Tetapi saat ia telah melihat bayi Yesus, ia terhibur dan berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang." Dan setelah peristiwa itu, Simeon akan meninggalkan dunia karena dia telah lanjut usia, tetapi dia telah mendapatkan penghiburan karena bayi Yesus. Perayaan yang mengangkat kehidupan orang lain karena masalah-masalah status sosial, tidak masuk kelompok orang yang diperhitungkan, tidak memiliki tempat tinggal yang menetap sebab harus berpindah-pindah. Perayaan yang selalu mengangkat kehidupan orang yang terancam karena masalah jaminan sosial. Bukankah ini yang dialami oleh para gembala di padang saat itu? Tetapi ketika mereka berjumpa dengan bayi Kristus di palungan, hati mereka dipenuhi dengan sukacita, sebab mereka telah menemukan hidup yang sesungguhnya, sehingga masalah status sosial, persamaan hak, jaminan hidup bukan lagi menjadi persoalan yang substansial. Walau kita menyadari bahwa kita membutuhkan, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu kehidupan yang sesungguhnya. Perayaan yang dapat menuntun orang lain kepada terang hidup. Pada bagian ini, izinkan saya berbagi cerita dari perayaan Natal minggu yang lalu di Pulau Buru, Maluku. Di suatu tempat pelayanan yang baru saja dimulai tahun yang lalu. Tempat ini belum memiliki sebuah bangunan gereja yang dapat dipakai untuk beribadah. Ibadah yang dilakukan hanya meminjam tempat dari rumah seseorang yang sangat sederhana, itu pun sangat terbatas kapasitasnya. Pelayanan ini letaknya di pegunungan, dan perayaan Natal waktu itu diadakan di sebuah tenda yang tidak besar, kira-kira dapat menampung 50 orang. Tidak ada kemewahan yang terlihat, yang ada hanya sebuah pohon Natal yang kecil. Penerangan hanya menggunakan lampu neon satu buah yang digerakkan oleh sebuah genset, sehingga tidak cukup menerangi orang yang hadir dan di luar dugaan kehadirannya atau jumlah yang hadir. Sebenarnya malam itu acara penyalaan lilin ditiadakan karena lilin yang disediakan sudah diambil anak-anak. Saya pun tidak melihat jika ada lilin yang disediakan untuk dinyalakan waktu menyanyi malam kudus. Tiba-tiba ada suara yang berkata demikian, "Masih ada 4 lilin lagi yang tersisa." Dan saudara-saudariku sekalian, lilin itulah yang disiapkan sementara ibadah sedang berlangsung untuk dinyalakan pada saat menyanyikan malam kudus. Dan lebih dari itu, saudara-saudaraku sekalian, betapa terkagumnya kami ketika lilin yang dinyalakan dan diberi kehormatan kepala suku di daerah tersebut untuk menyalakan, dia datang untuk menyalakan lilin yang pertama. Padahal sebelum acara dimulai, kepala suku ini sudah menyampaikan bahwa dia tidak akan hadir dalam acara Natal tersebut
karena dia adalah seseorang yang memiliki kepercayaan lokal. Hati kami dipenuhi sukacita karena melihat kepala suku mau menyalakan lilin. Dan dalam perjalanan malam itu, rasa lapar dapat kami tahan karena konsumsi yang disiapkan dalam acara tersebut tidak cukup dengan jumlah yang hadir. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Namlea, yaitu ibu kota kabupaten, karena esok paginya kami harus meninggalkan Pulau Buru untuk pulang ke rumah kami masing-masing atau ke kota Bandung, di mana kami bertempat tinggal. Bukankah pada peristiwa kelahiran Yesus, orang-orang Majus, yaitu para raja dari Persia, dituntun oleh bintang untuk berjumpa dengan Yesus? Hidup ini harus dapat menuntun orang lain kepada kehidupan yang sesungguhnya, membawa mereka untuk dapat mengalami sukacita karena mereka mengalami kesejahteraan hidup yang bukan hanya dirasakan suami istri, tetapi anak-anak dan seluruh keluarga yang ada. Oh saudara-saudariku sekalian, hidup ini harus diberkati karena Anda mau berbagi dengan mereka yang susah dan kurang beruntung. Hidup mereka diberkati karena Anda mau membawa penghiburan bagi mereka yang kehilangan. Hidup mereka diberkati sebab kata-kata dan tindakan yang kita tunjukkan adalah kata-kata dan tindakan yang membawa ketentraman hidup. Kata-kata dan tindakan yang dapat mempersatukan mereka yang hidup dalam sebuah konflik, bahkan lingkaran konflik. Kata-kata dan tindakan yang selalu dinantikan banyak orang sebab dengan kehadiran kita, mereka mengalami damai sejahtera ilahi. Semua perayaan-perayaan yang disebutkan ini adalah bagian dari kekudusan hidup dalam Kristus. Sehingga tidak salah saudara-saudariku sekalian, Natal tahun ini kita tetap merayakan kekudusan di dalam Kristus. Karena di dalam kekudusan itu ada begitu banyak aspek yang dapat kita tunjukkan, kita nyatakan dalam sebuah realitas sehari-hari. Orang menantikan bahwa melalui hidup Anda mereka diberkati. Orang menantikan bahwa melalui hidup Anda mereka mengalami damai sejahtera. Orang menantikan bahwa melalui hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua, mereka akan terus diteguhkan. Orang menantikan bahwa melalui kehidupan kita, mereka yang mengalami kepahitan hidup dipulihkan sehingga terjadi pembaharuan hidup di dalam hidup mereka. Orang menantikan bahwa berita yang kita sampaikan kemana-mana, perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang dapat membangun kehidupan yang lebih baik lagi dalam sebuah komunitas yang kecil maupun dalam sebuah komunitas yang besar. Itulah mengapa Natal terjadi, dan itulah mengapa kita pada tahun ini harus merefleksikan kekudusan hidup di dalam Kristus. Sebab Allah mau berbuat banyak hal melalui kehidupan Anda. Saudara-saudariku sekalian, pastikan Natal tahun 2021 ini Anda merayakan kekudusan hidup dalam Kristus melalui realitas hidup yang memberkati orang lain. Selamat Natal tahun 2021, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersukacita karena hari ini kami dapat merayakan Natal. Kami sungguh bersukacita karena hari ini kami lagi diingatkan bahwa kedatangan-Mu ke dalam dunia akan memampukan kami menjadi terang bagi sesama kami, sehingga kehidupan di dunia ini benar-benar mewujudkan nilai-nilai dari kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus melalui kelahiran dan pelayanan-Mu di dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, mereka yang sedang mengalami duka cita, mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya dengan perayaan Natal ini maka mereka akan diteguhkan. Biarlah damai sejahtera ilahi menjadi bagian hidup rumah tangga mereka, keluarga mereka, dan juga pribadi mereka.
Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah pada tahun-tahun mendatang bangsa dan negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kiranya Engkau akan terus memberkati kota di mana kami tinggal. Dan kami juga tetap berdoa bagi Radio Cakrawala ini, kiranya Tuhan terus pakai bagi alat kemuliaan-Mu, memberitakan terang itu kepada masyarakat di mana saja mereka dapat mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Putra Natal itu, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.